Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini saya mau sharing kepada teman-teman bagaimana membuat sebuah desain. Jadi ada namanya Canva. Jadi Canva itu memudahkan teman-teman untuk membuat sebuah desain. Baik teman-teman itu yang ibu-ibu mungkin yang gaptek teknologi. Nah, Canva ini sangat memudahkan ibu-ibu, apalagi untuk sekarang semua harus bisa ya membuat sebuah desain. Misalnya membuat sebuah PPT seperti ibu-ibu guru pun seperti misalnya untuk Merdeka Belajar. Nah, ini aplikasi sangat sangat memudahkan teman-teman ya. Oke, sebenarnya apa aja sih yang bisa didesain di sebuah Canva? Jadi kalau di Canva itu teman-teman bisa mendesain misalnya leaflet, kemudian mendesain poster, kemudian mendesain banner kah, logo kah, video presentasi kah. Jadi semua teman-teman bisa desain di sini. Jadi kenapa Canva ini sangat memudahkan teman-teman, bahkan untuk pengguna yang pemula pun sangat dimudahkan karena di dalam Canva ini sudah tersedia template-nya teman-teman. Tinggal teman-teman pilih template yang teman-teman suka. Namun banyak juga kalau misalnya kita mau ubah-ubah sesuai dengan desain yang teman-teman suka, itu juga bisa. Jadi tergantung dari teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contoh desain saya teman-teman ya. Jadi ini kemarin saya bikin leaflet pada saat kemarin saya mau penyuluhan. Jadi ini bikinnya sebentar sekali teman-teman. Sekarang kita coba buat ya. Coba buat desain. Jadi yang pertama, langkah yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman membuka Canva dulu. Jadi Canva itu bisa dibuka dengan dua cara teman-teman. Teman-teman bisa membuka lewat Google Chrome ataukah Mozilla ataukah teman-teman bisa mendownload aplikasinya. Nah, kali ini kita buka lewat Google Chrome ya. Jadi kita buka Google-nya, kemudian kita klikkan. Kalau kita buka Google, tampilannya akan jadi seperti ini kan. Nah, nanti teman-teman tinggal ketik Canva. Kemudian pilih yang paling atas teman-teman ya. Paling atas. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya akun, nanti akan ada akun di sini, akunnya teman-teman tertulis di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya akun, nanti di sini akan ada kotak dialog masuk dengan satunya daftar. Jadi kalau teman-teman belum punya akun, silahkan klik yang daftar. Jadi teman-teman daftar dulu dengan menggunakan Gmail-nya teman-teman. Kalau belum punya Gmail, silahkan bikin dulu Gmail-nya teman-teman. Nah, setelah teman-teman punya akun, nanti tampilannya akan jadi seperti ini dan teman-teman sudah bisa mulai membuat sebuah desain. Nah, kalau membuat desainnya di mana? Jadi kalau membuat sebuah desainnya, kita mulai di sini dengan mengklik Create a Design. Jadi di sini teman-teman bisa memilih desain apa yang mau teman-teman bikin. Apakah teman-teman mau bikin presentasi, tinggal klik yang presentasi, mau bikin infografik, ataukah mau bikin poster, ataukah ya mau bikin thumbnail juga bisa, mau bikin apalagi banner juga bisa, mau bikin yang Instagram untuk dipotret, untuk di-post dengan model potret juga bisa. Jadi semuanya bisa teman-teman desain di Canva ini. Dan bagusnya karena kalau di Canva ini dia itu kan sudah ada template-nya. Jadi teman-teman tinggal pilih template yang mana yang teman-teman suka, kemudian teman-teman tinggal ubah-ubah sedikit hurufnya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Misalnya kali ini kita contohkan mau bikin poster ya. Misalnya kita ambil yang landscape. Jadi ini saya tidak kasih secara detail cara membuat posternya secara detail ya. Karena pada tahap ini saya hanya mau kasih sharing kepada teman-teman dulu tentang fitur-fitur yang ada di Canva. Jadi supaya nanti pada saat teman-teman membuat sebuah desain, teman-teman bisa lebih mudah. Ya kan? Nah, di sini juga misalnya teman-teman mau bikin undangan buka puasa juga bisa.
Di sini juga bisa. Undangan apapun yang teman-teman mau bikin di sini bisa. Nah, di sini yang fitur desain ini, kalau teman-teman klik yang desain, nanti di sini akan banyak desain yang muncul. Teman-teman pilih mau desain yang mana. Tapi kalau teman-teman pilih jangan yang pro ya, jangan yang berbayar. Nah, yang ada mahkotanya ini artinya dia berbayar. Artinya dia berbayar ya, jadi jangan ambil yang ini. Nah, kemudian misalnya kita ambil satu aja ya. Misalnya kita mau yang mana ya? Nah, kalau di template itu sebenarnya banyak sekali teman-teman. Jadi tinggal cari yang mana yang bagus menurutnya teman-teman. Nah, misalnya anggaplah kita mau bikin sebuah kegiatan ya. Nah, oke, selanjutnya teman-teman tinggal diubah-ubah tulisannya. Misalnya, oh kayaknya ini berbayar karena ada tulisan Canva. Jadi biasanya kalau berbayar itu ada tulisan Canva teman-teman di dalamnya. Nah, kecuali kalau mau teman-teman hapus, tapi ini biasanya ada juga bagian yang terhapus kalau teman-teman hapus Canva-nya. Tapi ini nggak apa-apa ya, karena ini hanya contoh. Jadi semaksimal mungkin teman-teman ambil yang tidak berbayar ya. Nah, coba kita ambil yang ini. Nah, kita ambil yang ini aja. Oh, kita ambil. Nah, itu juga berbayar kayaknya. Nah, kita ambil yang ini. Misalnya kita mau kegiatan misalnya online Zoom ya dengan penyuluhan misalnya penyuluhan PHBS. Nah, penyuluhan PHBS misalnya dokternya misalnya yang ini. Tapi kalau misalnya dokternya yang mau penyuluhan misalnya yang bukan yang itu, teman-teman bisa ganti gambarnya. Nah, untuk mengganti gambarnya nanti diklik yang mana nanti kita lihat. Nah, selanjutnya setelah mengklik desain, setelah pilih-pilih desain yang mana yang mau teman pilih, selanjutnya teman-teman klik elemen. Nah, di elemen ini teman-teman bisa tambahkan, bisa membuat kreasi di sini di filenya teman-teman, di desainnya teman-teman, ya. Nah, ini misalnya mau kasih ini gambar, saya kasih satu-satu ya. Saya jelaskan satu-satu. Jadi ini yang pertama recently used. Kalau recently used ini artinya yang sering saya gunakan, yang sering saya gunakan kalau recently used. Nah, kalau di line shapes ini ada tampilan bangun datar dengan garis-garis. Kemudian kalau teman-teman grafik ini juga ada beberapa di sini grafik. Teman-teman mau pilih yang mana, tetapi kebanyakan berbayar ya. Kalau di stiker ini stiker teman-teman bisa pilih mau stiker apa. Nah, selama di sini tidak ada tulisan mahkotanya yang pro berarti dia gratis teman-teman. Kemudian kalau di foto ini artinya foto ya. Nah, di sini foto teman-teman bisa pilih banyak di sini. Misalnya kalau mau ganti tadi gambarnya bukan yang ini, tinggal klik misalnya masukkan yang ini. Ya, tinggal di drag. Pilih foto yang mana, kemudian drag masukkan di sini. Oke. Kemudian kalau apa lagi? Foto sudah, kalau video berarti video ya yang mau dimasukkan dalam sini. Kemudian kalau chart berarti dia ada diagram batang, ada pie chart, ada infografik. Ini biasanya digunakan kalau kita bikin infografik gitu ya. Kemudian ada audio, ada table, kemudian ada frame. Nah, frame ini fungsinya sama seperti ini teman-teman. Kita bisa memasukkan sebuah foto di situ. Jadi ini adalah frame yang mereka gunakan tadi. Nah, contohnya kalau kita mau bikin frame yang baru, mau menambahkan misalnya. Nah, teman-teman masukkan, bikin di sini. Misalnya kita mau tambahkan foto. Nah, tinggal cari mau foto yang mana. Misalnya ini narasumbernya ya, kemudian moderatornya kita pilih misalnya, tinggal kita cari di elemen.
elemen yang tadi yang bagian ini karena kita belum tahu mau ini ya, siapa yang narasumbernya, siapa yang ini. Kita ambil contoh aja. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah pasti bahwa narasumbernya ini, kemudian moderatornya ini, tinggal ambil fotonya, kemudian masukkan di Canva dengan mengklik tombol upload. Nah, ini kita contoh aja ya, kita ambil satu di sini karena kita belum tahu. Ini kita ambil di foto ya. Nah, misalnya kita pilih yang ini. Nah, nanti sudah masuk sendiri dalam frame-nya. Nah, selanjutnya, nah di elemen ini banyak sekali yang teman-teman bisa gunakan. Teman-teman bisa pilih gradient juga, gradient bentuk kah, gradient shape kah, gradient transparan kah. Nah, kalau kita lihat ya, kalau gradient bentuk itu seperti ini. Misalnya ini kayak gradient bentuknya itu seperti ini. Nah, kita cari yang gratis saja ya. Misalnya kita klik gradient aja. Nah, di sini banyak, kalau ini gradient transparan teman-teman. Jadi ini adalah contoh penggunaannya ya. Ini misalnya kita mau mau ini ya, mau kasih transparan sebagian, mengubah warna ininya gradiennya juga bisa dengan mengklik tombol ini. Kemudian ini kalau di elemen-elemen ya. Nah, jadi banyak teman-teman bisa gunakan. Misalnya teman-teman mau Instagram, icon Instagram juga ada di sini teman-teman, icon Instagram. Nah, tinggal pilih mau yang mana. Misalnya kita mau masukkan di sini ya. Kalau kita bikin kegiatan kan pasti ada Instagramnya apa. Kemudian icon Facebook juga ada. Facebook, tinggal klik aja icon apa yang teman-teman butuhkan. Ini icon Facebook juga ada. Tinggal dikecilin. Nah, kayak gitu. Bisa ya? Nah, selanjutnya kalau mau mengupload. Jadi kalau elemen kan desain sudah, elemen sudah. Kalau brand hub ini jarang digunakan ya. Kemudian tombol upload ini. Nah, kalau tombol upload, nah ini artinya kita mengambil gambar dari komputer. Nah, kan biasanya kita mau desain kita menjadi lebih menarik ya. Jadi kita ambillah dari komputer kita. Jadi misalnya caranya adalah misalnya teman-teman mau penyuluhan tentang PHBS, berarti teman-teman ambil icon PHBS misalnya, penyuluhan PHBS. Nah, misalnya teman-teman mau pilih yang mana? Misalnya mau pilih yang ini ya. Nah, teman-teman tinggal save filenya, kemudian save. Nah, teman-teman harus remove dulu ya backgroundnya, jangan lupa di remove biar desainnya menjadi lebih cantik. Nah, kita remove dulu. Yang tadi nanti akan saya lihatkan perbedaannya kalau tidak di remove backgroundnya. Nah, kita download. Nah, selanjutnya masukkanlah di sini upload file. Jadi kita upload file, ambil yang tadi yang sudah kita download. Nah, akan saya lihatkan perbedaannya ya. Jadi ini adalah gambar yang tidak di remove backgroundnya. Nah, ini jadi kurang cantik ya. Nah, makanya kita hapus, jadi kita ambil yang tidak ada backgroundnya. Nah, jadi kalau seperti ini kan cantik kelihatan. Nah, ini cocok untuk penyuluhan PHBS. Jadi, kita mau belakangkan ini gambarnya juga bisa, jadi di layer, send to back, ya ini, jadi dia berada di belakang gambar. Tergantung teman-teman mau desainnya seperti apa, ya. Selanjutnya, kalau di-upload sudah paham ya. Jadi kalau misalnya upload video ini, kalau upload nanti kalau teman-teman misalnya mengupload video berarti filenya ada di sini. Kalau teman-teman misalnya mengupload audio berarti filenya ada di sini. Jadi tinggal teman-teman lihat yang teman-teman upload itu apakah dia gambar, apakah dia
video atau apakah dia audio. Nah, selanjutnya fungsi selanjutnya adalah di teks. Nah, di teks ini adalah tempatnya teman-teman memilih tulisan. Mau menambahkan tulisan. Misalnya saya pilih ayo terapkan PHBS. Nah, ini tinggal di bold ya. Jadi kalau Canvas Sans ini yang di atas ini adalah fitur model tulisan. Teman-teman mau pilih yang mana? Tinggal dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, contohnya kita pilih yang ini ya. Ayo terapkan PHBS. Misalnya kita mau kecilkan atau besarkan hurufnya, berarti di sini. Yang ini berarti mengecilkan huruf. Nah, kalau yang ini berarti membesarkan huruf. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah tahu mau font berapa, tinggal klik di sini misalnya 50, langsung enter. Jadi kita tidak perlu klik tombol minus kurang atau tambahnya ya. Jadi kita tinggal klik langsung 50 kalau sudah tahu font berapa yang mau kita gunakan. Nah, selanjutnya setelah itu yang tombol A ini adalah text color. Jadi ini adalah misalnya teman-teman mau warna apa tulisannya, jadi jangan lupa di bold dulu ya. Jadi misalnya ini saya misalnya mau warna hitam untuk tulisannya. Jadi nanti tulisannya akan berubah menjadi hitam. Nah, setelah itu ini B adalah bold sama di Word ya. Jadi B ini adalah untuk menebalkan huruf, I ini adalah untuk italic atau memeringkan huruf, U ini adalah untuk underline atau memberi tanda garis bawah ya. Nah, kemudian ini A adalah uppercase. Jadi kalau teman-teman pilih ini lagi tidak ini lagi tidak aktif ya. Nah, kalau misalnya teman-teman klik yang ini nanti akan berubah hurufnya. Jadi ini adalah misalnya A besar, jadi nanti Y-nya ini adalah Y kecil. Selanjutnya ada tombol list. Jadi ini kalau list artinya teman-teman memberi poin. Nah, ataukah nanti dia akan berbentuk huruf, berbentuk angka. Nah, tinggal teman-teman pilih mau yang mana. Apakah dia list, apakah dia ada berbentuk poin ataukah berbentuk angka. Kemudian yang spacing ini artinya dia memberi space pada hurufnya. Nah, kalau letter spacing kita lihat perbedaannya, dia kayak jarang-jarang gitu ya tulisannya. Ada pemisah-pemisah gitunya. Kemudian kalau line spacing berarti dia antara tulisan di bawah dengan tulisan di atas. Apakah teman-teman mau rapatkan ataukah teman-teman mau kasih space. Kemudian apalagi ya? Kemudian kalau efek ini artinya kita memberi efek pada tulisan. Teman-teman mau pilih ini yang background, kasih background sama tulisannya teman-teman untuk memperjelas. Berarti kita pilih yang background ini. Nah, selanjutnya kalau mau teman-teman pilih warna backgroundnya silahkan ada di sini di dafont. Mau pilih misalnya warna merah, warna pink, apakah warna abu-abu, di sini ada. Nah, kalau misalnya tidak mau, nah tinggal teman-teman non. Ataukah teman-teman mau pilih yang pakai shadow ini ataukah leaf. Nah, silahkan. Jadi tinggal teman-teman kreasikan mau pilih yang mana. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Jadi selanjutnya yang animate. Kalau animate ini dia untuk animasi tulisan, bagaimana dia masuk dalam slide tulisannya seperti ini. Jadi teman-teman pilih aja mau yang sukanya yang mana. Nah, setelah itu yang kalau ini transparan biasanya ini digunakan pada gambar. Misalnya kalau kita mau transparankan gambarnya, misalnya agak lebih diburamkan, tinggal pilih yang ini transparan. Misalnya mau angka berapa. Misalnya kalau enggak mau ditransparan kasih 100% aja, tapi kalau misalnya mau ditransparan misalnya kasih 80, diburam-buramkan sedikit gambarnya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menyimpan, untuk mendownload.
Nah, ini sudah tersimpan di Canva-nya teman-teman ya. Jadi meskipun dia mati lampu atau apapun itu, desainnya teman-teman tetap tersimpan di Canva. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau menyimpan filenya teman-teman atau mau mendownload filenya teman-teman di komputer, caranya adalah dengan mengklik tombol share. Kemudian teman-teman klik download. Nah, di sini tinggal pilih tipenya, teman-teman mau JPEG atau PNG atau PDF ataukah dengan video juga bisa. Jadi misalnya kita pilih yang JPEG. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik yang download. Nah, ini ternyata tadi yang premium ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, teman-teman klik yang tanda 3 ini, kemudian klik yang download free watermark. Nah, ini kita lagi sementara mendownload. Nah, setelah mendownload, jadi ini sudah tersimpan di komputernya teman-teman. Jadi ini ada di filenya teman-teman di bagian download. Jadi ini, jadi sudah ada di komputernya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih.